Mawar tiba-tiba bertanya pada Claura, apakah dia masih dengan rubah kecil itu. Setelah mendengarkan kata ini, aku terbodoh sejenak, dan dengan segera langsung meresponnya. Ternyata Mawar sudah tahu dari awal putrinya bermasalah, makanya tidak heran dia bersedia menerimaku seorang bisu tuli, dan juga harus mengawasi kamar pengantinnya. Dan Claura tidak tahu bahwa aku membocorkan rahasianya, dia dengan langsung membantahnya, "Ibu, apa yang kamu bicarakan? Aku sudah menikah, bagaimana mungkin aku masih bisa bersamanya?" Suara Mawar tiba-tiba membesar, dia dengan sangat marah berkata, "Claura, jangan menipuku lagi. Aku sudah mendapatkan video dari orang lain, kamu bisa melihatnya sendiri. Masih saja bersikeras, kamu ini mau membuat ibumu marah sampai mati." Setelah selesai bicara, Mawar dengan langsung menunjukkan video yang aku rekam secara diam-diam kepada Claura. Masuk ke dalam keheningan sebentar, tetapi Claura dengan cepat terus membantah, "Ibu, siapa yang memberimu ini? Pastinya dia ingin merusak hubungan di antara kita. Ini adalah video yang sudah lama sekali. Akhir-akhir ini aku tidak pergi mencari Felicia." Mendengar perkataan Claura, aku berpikir dia lumayan cepat tanggap. Semua bukti fisik sudah ada di sini, tapi dia bahkan bisa membersihkan dirinya sendiri dengan begitu tenang. Tiba-tiba, dari bawah lantai terdengar suara, "Piak." Mawar ternyata memberi Claura sebuah tamparan. Di saat itu, hatiku sangat senang, lalu berpikir dalam hati, ternyata Claura juga ada saatnya ditampar, "Siapa suruh kamu memukulku?" Setelah menamparkan wajah Claura, Mawar dengan marah terus berkata, "Claura, kamu jangan membohongi ibu lagi. Tadi aku sudah bertanya pada Alwi, ternyata semalam kamu membawa cewek pulang bermalam di rumah." Mawar berkata begitu, aku mulai sedikit gugup. Kemudian berpikir, apakah nanti Claura akan melampiaskan semua emosinya padaku? Dengan segera Claura juga marah. Dia dengan marah berkata, "Ibu, mengapa kamu begitu suka mempedulikan masalahku? Aku sudah menikah, dan sekarang kamu ingin aku bagaimana lagi?" Mawar masih sangat emosi, dan tidak berkata apapun. Setelah lewat setengah menit, dia berkata dengan marah, "Claura, aku juga tidak ingin mempedulikanmu lagi. Aku tidak akan peduli lagi dengan siapa kamu akan bergaul lain kali. Tetapi ada satu hal yang harus kamu lakukan. Bagus jika kamu bisa menyembuhkan Alwi, atau mau bersama pria lain di luar juga terserah. Tetapi kamu harus memberikanku cucu, kalau tidak aku akan anggap aku tidak mempunyai putri sepertimu." Ternyata Mawar hanya ingin menggendong cucu, dan bahkan membiarkan Claura mencari pria di luar. Aku baru menyadari bukan hanya di mata Claura, tetapi juga di mata ibu mertua, bahwa statusku di keluarga ini tidak begitu penting. Aku hanyalah sebuah alat untuk meneruskan keturunan. Mawar selesai berbicara. Aku mendengar suara langkah kaki, seharusnya dia sudah pergi. Dan Claura dengan cepat berkata kepada ibunya, "Baik, Ibu. Kali ini aku mendengarkanmu. Dalam waktu 1 tahun aku akan melahirkan cucu untukmu, dan sejak saat itu, kamu jangan mengurus urusanku lagi." Mendengar perkataan Claura, aku terbodoh. Apakah benar-benar ingin memiliki anak denganku? Meskipun aku sedikit membenci Claura, tetapi aku harus mengakui bahwa dadanya yang tinggi, pinggang ramping, atau bagian P yang cukup tegak, semuanya penuh dengan hal yang mematikan bagi pria. Aku masih penuh keinginan akan tubuhnya, dan jika aku benar-benar bisa memiliki anak dengannya, aku rasa aku bisa menahannya. Masih memikirkannya, Claura naik ke lantai atas dengan sepatu hak tingginya. Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa, menyambutnya dengan wajah yang tersenyum, tetapi ketika dia melihatku, dengan langsung mengangkat kakinya dan menendang perutku. Sebenarnya aku sudah menebaknya dari awal bahwa Claura akan memukulku, jadi aku dengan diam-diam menguatkan tenaga, badanku berdiri dengan stabil. Meskipun Claura menendang dengan kuat, membuat perutku sangat sakit, tetapi aku malah tidak jatuh. Malah Claura, karena dia mengenakan sepatu hak tinggi, dan menjadi tidak stabil, badannya jatuh ke belakang. Ketika dia bergerak ke belakang, dua kaki panjangnya terentang lurus, meskipun dia menggunakan celana dalam,
tetapi tetap sangat cantik dan sangat seksi. Aku tidak berani memprovokasi Claura, dengan tergesa-gesa mengulurkan tangan untuk menariknya, tidak terpikirkan karena tergesa maka berdiri tidak stabil, kita berdua terjatuh ke bawah. Secara tidak sadar aku menggunakan kedua tangan untuk menahannya, dan terakhir malah menahan di dadanya Claura. Aku merasakan kedua tanganku memegang benda paling lembut tetapi keras di dunia ini, dan lupa untuk menarik kembali tanganku untuk sementara waktu. Tetapi Claura dengan langsung mengangkat lututnya, lalu menendang bawahku dengan kuat, membuatku kesakitan hampir pingsan. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahku, lalu mendorongku, kemudian dia bangkit dan duduk di atas tubuhku. Gerakan Claura yang ini sangat cepat, seperti dia benar-benar pernah berlatih taekwondo. Aku berpikir untuk pasrah saja, aku mungkin tidak sanggup menang melawannya. Claura sangat marah, benar-benar kehilangan disiplin diri sebagai seorang pramugari. Dia mendudukiku, lalu menamparkan wajahku 2 kali. Wajahku terbakar kesakitan, tetapi kali ini aku tidak merasa begitu terhina. Yang pertama adalah karena posisinya, dengan sembunyi aku bisa melihat kelinci putih Claura. Selain itu, hari ini aku sudah melampiaskannya, Claura sudah dipukul oleh ibunya, dan makanya dia menjadi semakin marah, dan itu juga mengatakan bahwa balas dendamku telah sukses. Sambil berpikir, aku tidak bisa menahannya dan tertawa. Dan dengan segera Claura menyadari bahwa aku sedang tertawa, dia terbodoh sejenak, lalu dengan cepat mengulurkan tangannya, meraih kepalaku, dan bertanya apa yang aku ketawakan, tetapi aku malah tertawa semakin keras. Sekarang Claura juga bingung, dia dengan segera melepaskan tangannya, mungkin dia takut memukulku sampai aku menjadi gila. Lalu dia menyadari bahwa aku tidak bisa mendengarnya, jadi dia menggunakan apakah aku gila, dan kurang dipukul balik tertawa. Aku menggunakan ponsel mengetik, bukankah aku adalah seekor anjing yang kamu beli, kamu memukulku adalah seharusnya, dan aku tertawa adalah juga seharusnya, aku tidak punya hak untuk menangis. Melihat perkataanku, ekspresi wajah Claura tiba-tiba menegang. Dia jelas tidak menyangka bahwa seseorang yang lemah sepertiku, bisa mengatakan kata yang begitu dalam, tidak melawan dan malah mengeluarkan kata-kata yang merendah di dalam hatinya. Pada akhirnya Claura berhenti. Mungkin dia sudah cukup memukulnya. Dia memarahiku sampah, dan berkata bahwa aku masih ingin menjadi anjing, dan aku bahkan tidak bisa menjadi anjing, hanya bisa menyenangkan ibunya. Kemudian dia bangkit dan meninggalkan tubuhku. Dengan segera dia pergi ke kamar mandi untuk mandi, seolah-olah menyentuhku adalah hal yang sangat kotor, sangat menjijikan. Aku menyeka darah di sudut bibirku yang ditampar oleh Claura, menjilat bibirku yang kering lalu berdiri. Walaupun aku sekarang sangat sakit, tetapi tidak seperti sebelumnya sangat sedih. Atau apakah aku tidak menganggap dipukuli oleh seorang wanita adalah sebuah penghinaan? Tidak. Aku hanya merasa aku sepertinya telah menemukan cara untuk menghadapi Claura. Di depannya aku selalu bisa menjadi seorang pengecut, lemah, tetapi aku bisa dengan sepenuhnya menusuknya dari belakang, dan sekarang aku juga sangat menikmati perasaan bersembunyi dari kegelapan, seperti seorang pembunuh. Setelah Claura keluar dari kamar mandi, aku juga bersiap untuk pergi mandi, tetapi dia malah menghalangiku. Dia menyuruhku turun ke lantai bawah, dia berkata bahwa hari ini temannya akan datang menginap di sini. Sekarang aku terbodoh lagi, anjir, Claura sangat berani, Mawar baru saja memberinya pelajaran hari ini, dia malah masih bisa membawa wanita pulang bermalaman di sini. Dia benar-benar tidak menaruh perkataan Mawar di dalam hati. Namun aku dengan segera merespon, Mawar berkata bahwa selama Claura melahirkan cucu untuknya, dia akan membiarkan Claura berbuat sembarangan. Apakah Claura benar-benar bertekad untuk memiliki bayi bersamaku? Dari reaksinya kepadaku hari ini, aku berpikir itu tidak mungkin sama sekali. Kemudian hatiku tiba-tiba berdetak kencang, berpikir dalam hati, dia tidak mungkin benar-benar akan mencari pria lain untuk melahirkan bayi, kan? Hatiku tiba-tiba merasa sedikit ketakutan,
Karena jika Claura benar-benar berbuat begitu, satu-satunya harga diri seorang pria aku akan hilang. Bagaimana juga kita berdua sudah menikah, dan juga aku mungkin akan memerankan suaminya seumur hidup. Jika nantinya anak itu bukan anak kandungku, maka kehidupanku ini akan benar-benar hancur. Aku dengan bodohnya turun ke bawah, dan juga tidak ada nafsu makan malam, hanya bisa berbaring di lantai dengan bodoh. Tetapi Felicia tidak datang, tepat ketika aku mengira malam ini Claura akan sendirian di kamar. Pada waktu subuh jam 1 lebih, Felicia tiba-tiba datang. Malam ini, dia mengenakan satu set baju suster yang pendek. Lengkukan dadanya yang sangat dalam, seperti sudah bisa menjepit sebuah ponsel. Tipe seksi Felicia dan Claura sangat berbeda. Claura termasuk tipe ratu dingin, dan Felicia seksi dengan langsung, dapat memicu pria dalam waktu yang singkat. Tidak heran Claura tertangkap olehnya, dengan terus terang berkata, itu sangat menggoda. Dia bahkan tidak melihatku, dan langsung naik ke atas mencari Claura. Saat itu, hatiku sangat tidak senang. Claura sama sekali tidak menganggapku sebagai anggota keluarga di rumah, dan dengan asalnya memberikan kunci kepada orang lain. Pada saat itu aku ada sedikit emosi. Di sini adalah rumahku. Lain kali aku tidak akan mengenakan pakaian di rumah. Aku mau lihat apakah kalian berani datang ke sini dengan santai. Tetapi aku hanyalah memikirkannya dalam hati, aku tidak mempunyai keberanian yang sangat besar. Setelah menunggu Felicia naik ke lantai atas, aku bertahan sebentar, kemudian diam-diam naik ke atas lagi. Aku tahu bahwa perilakuku sangat rendah, dan sangat vulgar. Tetapi sebagai seorang pria yang memiliki nafsu, dan juga sudah menikah, tetapi tidak bisa menyentuh wanitanya. Aku benar-benar memiliki tuntutan itu, dan mereka ada di lantai atas, aku tidak bisa menahannya. Aku naik ke lantai atas dan meletakkan telinga di pintu. Aku malah menemukan bahwa mereka tidak dalam hal penting, dan malah aku mendengar kata-kata yang membuat punggungku berkeringat dingin. Aku mendengar Felicia berkata kepada Claura, "Claura, aku tahu siapa yang diam-diam merekam kita, dan memberikan videonya kepada ibumu." Ketika mendengar Felicia mengatakan bahwa aku yang melaporkannya, hatiku berhenti berdetak sebentar dan tidak bisa bernafas. Apakah aku sudah terbongkar? Apa yang akan mereka lakukan padaku? Claura bertanya pada Felicia siapa itu, aku juga ikut mendengarkan dengan gugup. Dan Felicia lanjut berkata, pasti itu bos Badui. Dia tidak ingin aku meninggalkan bar, jadi dia mengirim seseorang untuk mengikutiku. Dia seharusnya berusaha menangkap kelemahanku untuk mengancamku. Sekarang dia mengirim videonya ke ibumu, untuk mengingatkanku bahwa semuanya harus mendengarkan perkataannya. Suara Felicia yang berhenti, Claura dengan dinginnya bersuara, lalu berkata, dia hanyalah seorang bos bar, dia kira dia adalah bos masyarakat. Felicia, kamu tidak perlu khawatir dengan hal ini, aku akan mencari orang untuk membantumu. Nada suara Claura yang lumayan ganas, membuatku semakin yakin bahwa wanita ini memiliki sedikit jaringan, aku semakin tidak berani memprovokasinya secara langsung. Kemudian juga tidak punya pemikiran lagi untuk menguping pendengaran mereka, hatiku sedikit panik. Karena aku takut jika Claura dan Felicia pergi mencari bos bar itu, dan terakhirnya mengetahui bahwa itu adalah aku, maka aku benar-benar akan sangat sial, dan sangat meminta untuk dipukul. Tetapi dalam beberapa hari ini, semuanya sangat tenang dan aman. Claura sesekali akan pulang bermalaman di rumah, tetapi Felicia tidak pernah muncul. Dan masalah melahirkan anak, Claura tidak pernah mengungkitnya, juga tidak tahu apakah dia hanya untuk menghadapi Mawar saja atau dia benar-benar mencari pria lain di luar. Tetapi ketika aku mengira bahwa masalah sudah terselesaikan, yang harus datang maka akan datang. Malam itu aku tidur di lantai kamar Claura, dan sekitar jam 11 malam, Claura tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon. Nada suaranya terdengar tidak begitu bagus, seperti terjadi sesuatu yang membuatnya tidak senang. Claura berkata dengan marah di telepon, "Bang Badui, kamu jangan terlalu kelewatan. Kamu mungkin tidak tahu siapa yang aku kenal,
aku menyarankan kamu tidak berpikiran menyentuh dia, kalau tidak kamu akan menyesalinya. Orang yang dibilang itu pastinya adalah Felicia, dan Bang Badui ini adalah bosnya Felicia. Masalah ini benar-benar belum selesai. Setelah hening sesaat, Claura lanjut berkata, kamar 203 kan? Baik, kamu menungguku di sana. Selesai mengatakannya, Claura segera bangkit dari tempat tidur. Dia hanya merias dengan sederhana dan langsung keluar rumah. Aku tahu bahwa Claura pasti akan pergi menemui Bang Badui untuk membicarakan masalah Felicia. Aku terlalu malas untuk ikut campur dalam urusan mereka, juga tidak ada kemampuan untuk mengaturnya. Tetapi akhirnya aku juga tidak bisa menahannya dan diam-diam mengikutinya, karena aku melihat Claura mengambil pisau dari laci dan menyembunyikannya di tas sebelum pergi. Ini membuatku berpikir dia mungkin dalam bahaya. Meskipun dia sering menghinaku, tetapi dia tetap adalah istriku. Secara naluriah, aku tidak ingin dia diintimidasi oleh pria lain. Aku mengikutinya sepanjang jalan dan sampai di sebuah bar. Setelah menunggu Claura masuk ke dalam, aku mengikutinya masuk dengan diam-diam. Ini adalah pertama kalinya aku datang ke tempat begini. Ketika baru masuk ke dalam, aku sedikit tidak terbiasa dengan lampu yang kelap-kelip, DJ yang berisik, sekumpulan orang yang bermesraan. Menurutku, aku seperti seseorang yang tidak pernah melihat dunia luar. Sejujurnya, ketika aku melihat wanita-wanita yang hanya mengenakan bra saja, dan menunjukkan lekukan yang dalam, wajahku segera memerah. Aku tidak berani menatap mereka dengan langsung, dan hanya berani melirik sekilas dengan sudut mata. Aku berpikir aku benar-benar sangat ketinggalan zaman, terlalu kolot. Kalau saja istriku berani berpakaian seseksi itu di luar, maka aku mungkin akan membunuhnya. Tetapi setelah terpikirkan sampai di sini, aku baru mengingat bahwa istriku yang setiap hari bersama Felicia, aku bukannya tetap sama terus menahannya dan tidak berani melepaskannya, benar-benar sangat konyol. Lalu kemudian aku berhenti berpikir sembarangan, dan bersiap untuk mencari kamar 203, aku harus dengan diam-diam memperhatikan Claura. Baru saja hendak pergi mencari kamar 203, tiba-tiba aku melihat bahwa di tengah lantai dansa, banyak pria dan wanita menari dengan sangat dekat. Dan banyak dari mereka yang mengenakan topeng di wajahnya, sama seperti menari topeng. Tidak tahu apakah karena mereka memakai topeng, mereka dengan berani menari menempel tubuh, dan bahkan menggunakan tangan mereka mengambil kesempatan orang lain. Yang membuatku tidak menyangka adalah bahwa bukannya hanya pria yang begitu, tetapi wanita juga sangat menyentuh tubuh orang lain. Aku juga menyadari dengan segera bahwa ada yang menjual topeng itu di atas panggung, dan aku tiba-tiba mengerti sesuatu. Ini adalah metode pemasaran bar. Ketika seseorang bisa bersembunyi di kegelapan, dia bisa melakukan lebih banyak dari biasanya, sama seperti aku yang diam-diam membalas dendam kepada Claura beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benakku. Jika sekarang aku pergi mencari Claura maka selama dia melihat maka dia akan menyadari keberadaanku, tetapi jika aku memakai topeng, dia pasti tidak akan kepikiran bahwa aku akan datang, dan tidak mengetahui bahwa itu adalah aku. Dan juga ketika memakai topeng, keberanian diriku sendiri juga akan menjadi lebih besar. Jadi aku langsung pergi ke panggung untuk membeli sebuah topeng, sangat mahal, satu topeng sama dengan 300.000. Aku hampir tidak tega, dan terakhir aku memilih topeng badut, merasa itu lebih cocok denganku. Setelah memakai topeng badut, aku pergi mencari kamar 203. Pada saat itu, hatiku lebih tenang dari sebelumnya, meskipun aku sedikit takut, tetapi aku sudah bisa berpikir dengan tenang. Kamar 203 di lantai 2, setelah naik ke lantai atas, aku menemukan bahwa dibandingkan kebisingan di lantai pertama, di sini lebih sepi. Pintu setiap kamar ditutup, tetapi ada kaca transparan di pintu, dan tampaknya itu seperti permintaan dari polisi, supaya lebih mudah memeriksa atau apa. Dengan segera aku menemukan kamar 203. Yang tidak aku sangka adalah bahwa pintu kamar itu masih terbuka sedikit celah, juga tidak tahu apakah lupa menutupnya,
atau sengaja melakukan seperti ini untuk membuat pihak lain merasa sedikit rasa aman. Ketika aku melihat tidak ada orang di sekitar, dengan segera diam-diam melihat sekilas ke dalam dengan kaca transparan di pintu. Aku menemukan bahwa di kamar itu hanya ada dua orang, Claura dan pria gemuk. Pria gemuk ini berumur sekitar 40-an, wajahnya yang penuh dengan lemak, matanya yang sipit membentuk sebuah garis, dan melihat ke arah Claura. WTF, itu seharusnya adalah Bang Baduy. Aku tidak berani melihat terlalu lama, dengan segera menarik kembali kepalaku, dan menempelkan telinga ke pintu, dan dengan serius mendengar. Segera aku mendengar Bang Baduy berkata kepada Claura, "Sudahkah kamu mempertimbangkan? Selama kamu bersedia tidur semalam denganku, aku bisa membiarkan Felicia mengakhiri kontrak, dan meninggalkan bar." Setelah mendengar perkataan ini, aku sangat ingin langsung masuk ke dalam dan memukul pria gemuk sialan itu. Bagaimanapun Claura adalah istriku, ini sudah terlalu menghinaku. Dan raut wajah Claura juga tidak begitu bagus. Tetapi dia tidak sekejam saat menghadapiku, dia seperti sedang menahan diri. Dia langsung berkata kepada Bang Baduy, "Bos Baduy, jadi orang jangan terlalu kelewatan. Masalah uang, kita bisa membicarakannya, tapi jika kamu benar-benar ingin membicarakan persyaratan yang kotor ini, aku tidak keberatan untuk mengganti seseorang berbicara denganmu, aku masih mengenal beberapa orang." Begitu Claura selesai berkata, Bang Baduy menjawab sambil tertawa, "Aku tahu, kamu memiliki sedikit jaringan. Tetapi apa gunanya juga dengan itu? Misalkan aku meniduri kamu dan merekam sebuah video, apakah kamu masih berani berbicara denganku dengan nada seperti ini?" Perkataan Bang Baduy begitu terus terang, dan langsung berkata akan merekam video untuk mengancam Claura. Dan Claura benar-benar sangat marah, dia melihat Bang Baduy dengan kejam, lalu berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Aku menyarankanmu untuk tidak terlalu merasa diri sendiri sangat benar, kamu hanyalah seorang pembuka bar." Setelah selesai mengatakannya, Claura bersiap untuk bangkit dan pergi. Tetapi Bang Baduy bahkan ingin menyerang Claura. Claura yang marah dengan langsung mengambil pisau dari tasnya, dan menunjuk ke arah Bang Baduy lalu berkata, "Kamu jangan memaksaku melakukannya. Kamu hanyalah pria sialan yang berlemak di seluruh tubuh, tetapi aku sabuk hitam di taekwondo, dan ketika aku datang aku juga sudah melihat bahwa tidak ada seorang pun orangmu di luar. Jika kamu tidak ingin membuat heboh di barmu sendiri, dan membiarkan tamumu tahu bahwa wajah buruk bos bar, dan menghancurkan papan namamu dengan sepenuhnya, maka kamu boleh memaksaku melakukannya." Claura sangat hebat. Di saat seperti ini dia masih bisa begitu dingin, juga tidak tahu apakah sabuk hitamnya hanya untuk membuat Bang Baduy ketakutan, tetapi aku tahu dia pasti lebih hebat dari wanita lainnya. Ini terlihat ketika dia beberapa kali memukulku, dia seharusnya benar-benar pernah berlatih seni bela diri. Bang Baduy berhenti sejenak, tetapi dia dengan segera menunjukkan senyuman yang sangat cabul, lalu berkata, "Hanya beberapa jurus itu, dan berani menggunakannya untuk mengancamku. Aku tidak mengatur penjaga keamanan di lantai 2, bukankah itu untuk memancingmu? Apakah kamu mengira beberapa jurusmu itu dapat lebih hebat dari obatku?" Ketika Bang Baduy selesai mengatakannya, raut wajah Claura tiba-tiba memucat, sangat pucat, kemudian tubuhnya sedikit goyah, dan dia terlihat sedikit tidak bertenaga. Claura melihat setengah gelas anggur merah di atas meja, dan langsung mengerti apa yang dimaksud. Dengan segera dia kehilangan toleransi dan berkata dengan marah, "Kamu, Baduy, kamu sangat berani. Kamu benar-benar memberiku obat." Bang Baduy dengan cabul berkata, "Keberanianku yang besar juga tidak bisa dibandingkan dada besarmu." Selesai mengatakannya, Bang Baduy bergegas ke arah Claura. Dan Claura mengangkat tangannya dan menggunakan pisau menikam Bang Baduy, lalu berlari ke arah pintu keluar. Tetapi sebelum berhasil menikam Bang Baduy, pisaunya sudah jatuh di lantai. Kemudian badan Claura juga lemas dan jatuh di atas sofa. Di detik berikutnya, tubuh gemuk Bang Baduy menahan Claura. Claura tidak pingsan, dia berteriak dengan sedikit marah, "Tolong, tolong, ada pelecahan."
Bang Badui tertawa dingin dan berkata, teriaklah. Teriak lebih keras lagi, semakin keras suaramu perasaanku semakin baik. Dan jika kamu berteriak sampai suaramu habis, juga tidak akan ada orang yang menolongmu. Selesai mengatakan ini, Bang Badui mengulurkan tangannya untuk melepas celana Claura. Bagaimanapun, dia adalah istriku. Aku merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatiku. Dan akhirnya, aku berteriak dengan marah, siapa bilang tidak ada orang, lepaskan dia. Lalu aku dengan kuat mendorong pintu dan masuk ke dalam.